Sudah hari yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum masuk ya? Oke. Masih banyak yang belum masuk. Faujan di kontak tolong. Iya, Pak. Di sini ada yang masih belum ngerjain UTS? Halo? Bentar, saya cek. Oh, ini di sini. Anissa Salsabila ada nggak? Anissa Salsabila ada? Nggak ada. Oke. Irman Darul Mutakin ada nggak? Irman Darul Mutakin ada? Belum masuk. Oke. Irman Darul Mutakin. Irfan Sandi ada? Irfan Sandi belum masuk juga. Sigit Farhan Sohib nggak ada. Taufik Firmansyah nggak ada. Oke, nggak ada juga. Sambil saya absen ya. Ada Isman Aji ada? Ada Isman hadir, Pak. Ada Isman Aji sudah. Oke. Kenapa belum absen, Ji? Oh, barusan saya absen ini, Pak. Dosen belum hadir di e-learning. Masa? Minggu kemarin masuk nggak? Minggu kemarin yang pengganti itu ya, Pak. Kalau pengganti enggak, Pak. Karena dadakan sayanya ada keperluan, Pak. Udah. Alvin Yanuar? Alvin hadir, Pak. Belum absen lagi. Alia Rahmawati? Hadir, Pak. Videonya? Oh iya, sip. Oke, Alia sudah. Oh iya, sip. Nilai juga sudah. Mana ini? Amelia Hermawati? Hadir, Pak. Videonya? Benar.
Mana? Oh iya. Melia sudah. Oke, thank you. Andre Samuel. Hadir, Pak. Oke, Andre Samuel sudah. Anissa Salsabila, nggak ada. Ada yang punya kontaknya Anissa Salsabila? Atau ada yang temennya? Chandra ketawa. Kenapa Chandra? Kenal Anissa? Ya dia ketawa-ketawa mulu. Enggak, lagi ada temen, Pak. Temennya suruh keluar dulu, ganggu nih. Ketawa-ketawa mulu kelihatan. Aku Oke. ada Pak kontaknya Nisa Salsabila. Coba dikontak dong, kenapa dia? Nanti kenapa tolong ya Siapa? Tina dikontak kenapa gitu, kenapa nggak ngerjain UTS-nya? Ini berlaku buat semua mahasiswa ya. Kalau belum ngerjain UTS-nya, mending jangan ikutin kuliah dulu deh. Selesai tanggung jawab 1 dulu. Biar bisa lanjut. Gitu. Ya ketawa lagi si Chandra. Chandra ketawa mulu, Chan. Kan saya jadi gak fokus ya, Chan. Mending matiin videonya aja, Chan. Siap, Pak. Siap. Chandra. Bayu Pamungkas. Hadir, Pak. Oke, Bayu Pamungkas. Nilai juga sudah. Good, bagus. Chandra Octavianus. Hadir, Pak. Videonya. Nah, iya. Oke, thank you Chandra Octavianus. Dedi Iskandar. Dedi hadir, Pak. Dedi hadir. Nilai juga sudah masuk. Oke. Alhamdulillah. Risti, Hadir, Pak. videonya. Ya, oke, sudah. Risti sudah. Risti, Derajat Panji, Hadir Pak. videonya. Nah, nggak ada Pak, kameranya rusak. Ya. Oke, Derajat Baterainya Panji. rusak Pak. Ya. Paujan. Hadir, Pak. Jan, nomornya ganti ya, Jan? Nomormu ganti ya? Oh iya Pak, nomornya ganti. Pantesan. Dan ganti-ganti, Jan. Gue males nyimpen nomornya. Ganti-ganti mulu. Iya Pak. Oke. Fitri Apriani. Hadir Pak. Fitri, oke. Nilai juga sudah. Bayu Pamungkas. Oh, udah. Benar. Dikira. Iya, Pak. Enggak. Dikira ini Anissa Salsabila. Absennya. Bayu Pamungkas sudah. Gita Erika. Hadir, Pak. Oke, Gita Erika hadir. Absen oke. Nilai juga sudah masuk. Herman Darul Mutakin. Gak ada. Ada yang punya kontaknya? Udah di WA Pak. Ada respon nggak? Ada sih Pak. Apa Cuma dia respon? mau nikah. Terus korelasinya apa sama nggak ngerjain UTS? Nggak tahu tuh Pak, kalau soal itu nggak tahu saya. Oke. Pak Ujan jangan gitu ya, kalau mau nikah ya Pak, saya mau nikah Pak, jadi sibuk gitu, janganlah. Nikah tanggung jawab, ngerjain tugas, ngerjain UTS juga tanggung jawab. Jadi jangan cari apa ya? Kasih alasan yang masuk akal buat saya. Kalau alasannya nggak masuk akal, nggak saya terima. Saya mau nikah, saya juga ngerjain tesis. Bukan ngerjain tesis, ding. Gagal nikah. Bayangin. Makanya kadang nggak rasional kalau apa saya mau nikah gitu terus. Lah apa hubungannya sama ngerjain UTS gitu? Itu jauh-jauh hari UTS nih. Nggak ujuk-ujuk sehari 2 hari
Saya minta. Oke, Irfan Sandi Saputra ada? Nggak ada. Ada kontaknya? Oh, Jan? Ada Pak. Ada. Dia respon nggak? Cuma yang minggu kemarin aja sih. Pak, saya kontak. Yang itu. Oke bos ya. Oh, oke bos doang. Itu yang minggu kemarin. Iya, saya Oh, udah. iya. Ya sudah. Udah saya udah lagi Pak. Iya, udah jangan. Biarin. Oke, thank you Jan. Sebenarnya sih saya tuh kalau saya sih sebenarnya pengennya ini ya, nggak yang terlalu strict banget gitu. Saya nggak terlalu strict sebenarnya. Kalian juga tahu, nilai kalian juga bagus-bagus. Nggak ada yang saya kasih nilai 60 sebenarnya. Kalau yang rajin-rajin, 60-70 juga nggak ada kayaknya. Nah, itu makanya kenapa tolong nih kita kerjasama, kita bareng-bareng gitu. Kalian lulus semua, nggak ada yang ulang, nggak ada yang ketemu saya gitu kan. Soalnya ada yang ulang-ulang lagi ketemu saya dan ya kayak gitu lagi, nggak masuk, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain UTS, UAS gitu kayak ya maunya itu apa gitu. Terus saya sudah sangat apa ya, fleksibel sekali dengan kalian tuh. Kayak yang rajin dapat 90 ke atas, yang sedang aja 90-80 lah. Yang di bawah itu berarti ya ada tanda-tanya nih, atau salah soal, atau salah jawaban. Udah, tinggal kerjain, nggak ada. Kenapa sih gitu? Yang jadi isunya tuh apa sebenarnya sih kalau yang kayak gitu tuh? Di kelas lain banyak ada setengahnya nggak ngerjain kayak, kok gini sih gitu. Nanti dikontakin ya Jen. Kasian kalau mereka nggak saya lulusin. Iya Pak, ya Pak. Ya. Siapa? Soalnya bukannya apa-apa kalau mereka ketemunya dosennya, mungkin dosen lain bakal lebih susah, bakal lebih parah. Saya masih kasih kesempatan loh sampai selesai penginputan UTS, saya masih sok terima, sok kerjain aja yang penting. Jangan ngilang, jangan ghosting, jangan lari dari tanggung jawab. Udah pada tua-tua kan, udah pada dewasa. Nggak tahu sih kalau dewasa mah. Umurnya udah pada tua-tua pasti kan. Jadi jangan suka ngilang, takutnya nanti ketemu dosen lain dan lebih killer. Bukan lebih killer sih, pasti killer sih kalau ketemu dosen lain. Bakal lebih susah lagi gitu. Oke, Mary Nur Halimah. Hadir, Pak. Videonya. Kelihatan, Pak. Oke. Ini orang organisasi kelihatan nih, sambil ngeliat acara. Mary Yulia. Hadir, Pak. Mary Yulia. Kamu anak kemarin ya? Iya. Iya, oke. Saya muka-mukanya hafal, nama-namanya juga masih ada nih. Mary Yulia sudah. Mia Mulyati. Hadir, Pak. Mia Mulyati ada. Kita Erika kok belum absen? Fitri Apriani ada nggak? Fitri Apriani ada ya? Belum absen sih. Ada, Pak. Iya, belum pada absen sih. Nggak bisa masuk ke e-learning saya, Pak. Waduh. Ya udah. Mia Mulyati ada. Videonya Mia Mulyati. Bapak maaf kalau Gita tadi kenapa ya, Pak? Enggak, Gita. Oh, Kita enggak. udah absen. Bagus kok. Iya. Ya, makasih, Pak. Mia nggak kelihatan. Mia ini ya. Mia tuh hero Mobile Legends ya? Ya, nggak tahu dia. Mia udah ngumpulin Mia? Ya. Udah, Pak. Udah, siap. Oke, thank you. Mia sudah. Ini hero favorit nih, hero favoritnya ponakan nih. Mila Kresna. Mila Kresna ada Hadir, Pak. videonya? Oh iya, sama kita.
belakangnya. Ini udah nyala. Oh iya udah nyala. Mila Krisna, coba lihat nilainya. Bagus nilainya, good. Udah, thank you. Muhammad Firman ada? Hadir, Pak. Hadir. Belum absen sih, kenapa? Udah, Pak. Belum. Udah di Udah learning. di learning. Baru aja. Iya. Sudah. Belum masuk itu, Pak. Sudah saya absenin. Oke, thank you. Oh iya, makasih, Pak. Naufal. Videonya. Oke, Naufal nilainya oke. Naufal sudah. Nurman Hadir Pak. Nurman belum absen lagi. Iya Anak Pak, muda. LRG-nya susah Pak. Anak muda nih kadang. Oke, ini yang ini skip aja. Sigit Farhan Sohib. Hadir Pak. Mana ada Sigit? Kamu siapa? Kamu siapa ya? Rijal Pak. Oh, kamu tuh yang ini ya, yang ngurangin SPBU itu ya. Namanya Rijal. Itu kembaran saya Pak. Oh iya, yang 13 liter jadi 9 liter gitu ya. Luar biasa kamu, Jal. Iya. Rijal ada, Rijal. Hadir Pak. Rijal nilainya berapa, Jal? Alhamdulillah Pak, segitulah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Cuma kelas ini loh yang saya kasih nilai 2 orang 100 tuh. Di kelas lainnya cuma ketua kelasnya doang. Di kelas ini doang yang saya kasih 2. Siapa Pak? Siapa? Rijal sama siapa Pak? Rijal sama Faujan lah. Ketua Apa kelas. Ujan, ketua kelas? Kalau ketua kelas saya kasih nilai lebih. Jadi 98 jadi 100 harusnya gitu. Karena dia sudah jadi babu buat teman-teman yang lain gitu kan, nelpon, kontak dosen gitu kan. Benar nggak, Jan? Babu lagi bahasa Pak. Betul sekali, Pak. Soalnya saya dulu jadi ketua kelas gitu, jadi ngerasain lah ketemu dosen yang nggak jelas kadang gitu. Kadang suka ganti-ganti jadwal seenaknya gitu. Kadang suka telat. Jadi saya kasih nilai bagus. Oke, results oke. Sigit Farhan ada nggak orangnya? Jan? Nggak ada ya Sigit Farhan ya? Dia pernah masuk loh, Jan. Saya udah tahu kok orangnya yang mana. Kasihan gitu kalau ngulang lagi terus dapat dosennya nggak bisa fleksibel gitu. Oke, Siti Mariam. Hadir, Mariam. Pak. Itu ponakan aku ya, mohon maaf ya, mulutnya emang lemes banget, nggak bisa dikontrol. Iya, kedengeran. Dasar. Tadi siapa? Ponakan aku kadang Siti Mariam. Hadir, Pak. Siti Videonya. Mariam hadir. Videonya. Oh iya, Siti Mariam sudah. Thank you. Siti Mariam sudah. Taufik Firmansyah. Nggak ada. Oke. Tetep Dendi. Tetep Dendi belum ada. Tina Nurul Sani. Hadir, Pak. Di kontak ya si Tetep ya, jangan males. Gak aktif, Pak. Dari tadi juga di kontak. Ya biar nilainya dapat A gitu, biar memperbaiki. Dengan absen jangan jelek. Iya, Pak. Oke, kita mulai aja. Set. Modulnya udah di-download ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Crucilla Ravel. Tapi karena
Belum selesai juga, paling seadanya dulu. Oke, kalau saya udah selesai nge-resume dari buku yang sudah saya beli, baru dilanjutin. Tuh, buku yang bisa dari banyak tabel. Kalau sekarang baru satu tabel dulu. Bentar. Udah kelihatan belum? Kok tipe ya? Dah? Halo? Sudah ada, Pak. Sudah Pak. Sudah ada, Pak. Oke, nah jadi untuk hari ini kita masuk ke CRUD di Laravel, tapi sekarang pakainya Query Builder. Jadi sebenarnya bukan bermain-main sih ya, tapi bahasanya harus untuk bersinergi dengan database pada Laravel. Sebenarnya dua cara, yaitu menggunakan cara Query Builder dan Eloquent. Bisa menggunakan cara Query Builder sama Eloquent. Keduanya merupakan fitur yang sudah disediakan pada Laravel sehingga kita lebih mudah dalam membuat CRUD pada Laravel. Doakan saya, semangatin saya supaya saya bisa semuanya dipakai. Pakai Query Builder pakai, terus native query yang SQLi pakai, terus Eloquent juga pakai gitu ya. Doakan saya kalau rajin. Terus semoga nyampe lah. Kayak gitu. Jadi ada beberapa cara ya untuk proses pengambilan data ke database dan sebaliknya. Ini udah dibahas di minggu kemarin. Nah, Query Builder ini bisa kita anggap sebagai fitur untuk menjalankan query database. Jadi di sini Laravel telah membuat fungsi-fungsi yang menjalankan query database. Misalnya untuk memilih mau menampilkan data pada tabel apa, kita bisa langsung menggunakan fungsi tabel pada Laravel. Begitu juga jika kita ingin menampilkan data yang lebih spesifik, seperti misalnya kita ingin menampilkan data untuk memilih kriteria tertentu, misalnya menampilkan data yang ID-nya adalah 5, maka kita tinggal menggunakan fungsi where ID, terus ID-nya itu diisi, ID yang keberapa yang akan kita tampilkan itu. Setelah memilih nama tabelnya. Jadi penulisan query database jadi lebih singkat dan efisien. Tidak hanya cuma bisa memilih tabel dan menggunakan fungsi where, ada juga fungsi lainnya seperti join, distinct, dan lain-lain. Sampai sini sudah pasti belum paham ya. Jadi kalau Query Builder ini lebih singkat daripada kita pakai query native biasa yang select bintang, from, tabel apa, terus kalau kita pakai ada parameternya where, di mana ID ini adalah ini gitu. Nah, itu kalau pakai yang native query. Kalau pakai Query Builder lebih singkat lagi. Teman-teman hanya ketikkan where aja. Ketik tabelnya dulu, tabel apa, dipilih, setelah itu apa yang carinya. Yang nyari itu parameternya apa gitu. Misal tabel pegawai misalnya. ID pegawainya apa gitu. Kayak gitu ya. Where-nya itu ID-nya. Sampai sini jelas atau masih bingung? Sok si komentarin. Halo? Halo? Jelas nggak? Ya, pada diam-diam baik. Ini aku nggak ada suaranya atau gimana ya? Masih Ada, Pak. bingung, Pak. Ada, Pak. Ada suaranya, Pak. Nggak ada, dikira nggak ada. Jadi gitu. Masih memahami. Oke, kita contohkan. Si Rijal, tolong jangan ini ya, jangan komentar ya. Bapak kok terlalu dekat gitu, atau terlalu kenceng, atau terlalu, wah ini mah gampang banget Pak gitu. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Ada nggak Rijal orangnya? Ada, Pak. Iya, oke. Ngikutin aja ya, biar yang lain juga bisa nangkep ilmunya ya. Iya, siap, Pak. Soalnya di kelas lain ada yang kayak gitu. 1, jadi kayak kelihatan sombong. 2, tidak menghargai credibility dosen. Karena dosen juga punya kemampuan, punya batas tertentu. Seenggaknya jangan nguji di depan banyak mahasiswa lain. Gitu. Saya wanti-wanti Rijal. Enggak lah. Enggak aja ya.
Ya Rijal ya, Rijal mah baiklah. Lokal host PHP my admin. Jalankan sudah. Sama admin. Lama sekali guys. Nah kalau pakai yang SQL biasa, nanti teman-teman nulisnya kayak gini nih. Mana ya? Select, bintang, ke database-nya dulu ya. Bebas kita mau bikin apa aja, contoh di kampusku dah yang kemarin. Oke. Nah di SQL ini teman-teman nanti bisa, atau di query ya, di query ini tulisnya semua. Ini namanya mahasiswa kan? Berarti select bintang from ini di sini. Bentar, ada ponakan aku ini. Nih kayak gini ya. Ini kalau pakai SQL biasa, pakai SQL native, SQLi native. Select bintang from mahasiswa where, kayak tadi kan, where ID-nya 1 misal ya. Nah, tinggal di teman-teman di jalan aja, go gitu misal. Kayak gitu. Tuh ada Rizal Hamdani, Faujan, Tina, kayak gitulah. Nih hero-hero web 2 nih. Kayak gitu, ngerti nggak? Tadi yang nggak ngerti? Halo. Baik, Ini Pak. kalau pakai yang biasa. Nah, kalau pakai yang sudah query builder, itu tinggal teman-teman bikin aja tabelnya, tabel apa, terus langsung where-nya aja. Tuh di functionnya kayak gitu. Nanti kalau pakai Locon lebih enak lagi. Ini paling minggu depan lah. Nah, ini persiapannya. Ini teman-teman install dulu XMPP, udah pada install semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. XMPP-nya yang jangan yang lama ya. Yang di atas 7,4 kalau bisa. Kalau di bawah itu dia nggak akan support si Laravel yang terbaru. Kayak gitu. Coba diperiksa XMPP-nya. Kalian sudah XMPP berapa? Kalau masih bawah, nanti bisa tolong di uninstall terus install lagi. Nih, saya XMPP-nya versi 8. Nanti dicek aja ya kalian versi berapa. Kalau di bawah 7,4, bener aja di bawah 7,4 aja. Kalau yang Laravel yang terbaru aja. Kalau rata aku belum ngecek Pak. Biasanya aku ini sih kayak apa lebih ke code igniter. Wah, dia anak ngabers code igniter guys. Jadi hati-hati ya. Ya nanti dia lihat aja di sini ya XMPP versionnya. Kalau udah 8 udah bagus. Udah support. 8.0 Pak. Udah nggak apa-apa 8.0. Kalau di bawah 7.4 itu udah di bawah 7.4 itu nggak support nanti Laravelnya. Oke, kita lanjut. Nah, di database ini bikin pegawai lah berarti. Buat tabel dengan nama pegawai. Di sini kita menggunakan tabel dengan 5 kolom, yaitu pegawai ID, nama pegawai, pegawai jabatan, pegawai umur, dan pegawai alamat. Kita bikin dulu. Set, mana ya? Pegawai. Apa tadi itu? Pegawai ID, pegawai, nama pegawai, nama, jabatan, umur, alamat. Nama, umur, jabatan, terakhir, alamat. Tipe datanya
integer, auto increment, varchar, integer text. Integer, auto increment, AI, terus pakainya primary-nya udah primary ya. Berapa panjangnya? Oh, integer aja. Ini 50 20. Varchar 50 20. Oke. Kalau sudah teman-teman jalankan dengan go di save ya berarti ya. Save. Sudah terbentuk untuk pegawainya seperti ini. Setelah itu buat database itu terus ditambahin. Ada cara-caranya, nanti teman-teman tinggal praktekin aja. Ini kita coba lagi. Tambahin di scale-nya. Kalian diajarin Ibu Yasti nggak? Ada yang pernah diajarin nggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Atau ada yang pernah? Mana ya? Ini diganti aja ntar, tapi aku males, ntar aja di sana aja. Bikinnya input datanya, lanjut aja dulu. Setelah itu bikin root, jadi setelah tadi bikin tabelnya, kita bikin rootnya. Rootnya itu untuk menampilkan data pegawainya. Buat root baru dengan alamat, di sini ada projectnya belajar Laravel, terus routes, terus web. Kita bikin dulu. Kalau yang belum ada, dibikin dulu. Bentar. Kayaknya aku udah ada project belajar Laravel tuh. Coba kita cari dulu. Program. Belajar Laravel. Oh, udah ada ternyata. Ini sudah ada untuk belajar Laravelnya. Nanti bikin dulu di root. Saya udah bikin projectnya. Belajar Laravel, terus masuk ke root, terus web.php. Kita cari web.php ya. Ini web.php. Download ya. Itu aja deh. Nah, ini untuk web.php-nya teman-teman nanti menyesuaikan dengan yang di PowerPoint ya. Yang tambahin di sini. Root pegawai. Ini ada kan pegawai kan? Kita bikin controllernya. Untuk controller. Ngehang. Bentar ya. Kelihatan ya masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Pegawai. Sini tambahin pegawai controller. Ya. Indeks. Di indeksnya berarti. Indeksnya ada 2 ya. Kita hapus dulu berarti. Ya, kalau sudah
Udah nangis lagi. Bentar, ada yang nangis anak-anak nih. Nah, selanjutnya membuat rootnya. Nah, ini kan web nih. Ini bukan di web nih. Project yang mana sih ya? Bentar. Kalau tadi udah bikin yang rootnya, lanjut ke bikin pegawai controllernya ya. Nah, ini masuk dulu teman-teman ke ininya. Ada yang nangis anak-anak bentar. Nah, sebentar. Saya share dulu. Oke. Nanti rekan-rekan masuk lagi ke command prompt dan bikin controller via command prompt. Terus cd exam. Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Tadi apa lagi projectnya? htdoc belajar Laravel. htdoc cd Laravel. Tadi masuk ke versi 6 PHP artisan. Kita bikin PHP artisan pegawai controller. Jangan nanya controller apa ya. Kemarin udah diajarin ya. Bentar. Bosannya habis. Saya simponnya ada kan, komposer. Oh, karena ini bukan dari komposer ya. Oke. Nanti bikin dulu lah. Ini pokoknya bikin dulu yang di pegawai controllernya. Kalau sudah, ini nanti saya kasih kodenya. Bentar. Gimana sih itu? Yang satu. Terus saya kirim aja linknya. Explore. Belajar Laravel. Sebelum dilanjut, ada yang diobrolin dulu nggak? Ada yang perlu tanya dulu?
Saya lagi mau kirim projectnya dulu ke kalian. Stroke on. Halo. Saya Pak. Boleh. Untuk nanti UAS, lebih baik pakai Visual Studio Code atau lebih baik pakai yang Bapak? Bebas sih, mau pakai Sublime boleh, Visual Studio Code boleh. Ini yang nanya siapa? Andre ta? Andre Pak. Boleh Andre. Apa aja Andre? Atom boleh. Terus C++ boleh, C++, Notepad++ boleh. Baik. Apa aja kalau itu mah bebas. Tapi yang belah esensinya harus sesuai dengan yang saya perintahin gitu. Baik, Pak. Oke. Bro. Bentar ya. Intinya kalau nilai UTS kalian bagus, pertahanin aja. Jangan sampai malas-malesan, apalagi nyari apa ya? Nyari alasan buat nggak ngerjain sama sekali. Kalaupun salah ataupun nggak sesuai ekspektasi saya tetap beri nilai kalian kok. Biar kalian lulus dengan cukup baik lah. Gitu. Ya kalau yang tidak mengerjakan itu saya kayak stabilo lah. Saya stabilo aja kalau nggak ngerjain tuh. Ditandain. Kalau udah ngerjain mah udah aman aja. Coba boleh konsultasi ke Rijal dah kalau yang ada di sini. Rijal gimana Jal untuk penilaian Jal? Kan banyak yang baru nih. Halo Jal. Gimana Pak penilaian? Iya, untuk penilaian waktu web 1 gimana? Oh, itu alhamdulillah Pak bagus semua. Bagus semua. Yang penting harus bikinan sendiri sih. Oh, trauma banget ya ngomongnya ya. Bikinan sendiri. Iya Pak. Sama mau ngasih saran nggak apa-apa Kang? Nggak apa-apa. Ya ke Kang Andre kalau ini masih menurut saya gitu ya. Lebih enak pakai Visual Studio Code Kang, soalnya itu dia punya apa ya? Beberapa kayak plugin gitu buat kayak ngerapihin skrip kita gitu. Terus ngewarnain skrip kita dan lain-lain gitu. Soalnya saya pakai itu gitu. Oke. Oke, thank you Rijal sharing-sharingnya. Jal waktu web 1 dapat berapa Jal waktu web 1 Jal? Waktu web 1 dapat nilainya B atau C atau apa Jal? A Pak. Oh dapat A, alhamdulillah. Iya, A ke atas. A ke atas ya Jal. Ya makanya jangan sampai. Intinya kalau yang ini mah A, B gitu. Kalau yang parah banget absennya, terpaksa saya kasih C karena absennya udah setengah daripada dia masuknya. Kalau absennya jelek, saya nggak bisa bantu karena kelihatan di akademik. Kalau UTS UAS masih kurang-kurang atau terlambat ngirim, saya masih bisa bantu kayak gitu. Nah ini nih. Gitu, makanya jangan sampai malas, jangan sampai disia-siain. Saya kirim ya. Rafael, belajar Rafael ini. Nanti itu tinggal copy yang kode-kodenya aja ya. Link 1, link 2 gitu. Nanti teman-teman cocokin aja. Belajar Rafael. Kalau saya kenapa nggak pakai Visual Studio Code? Karena itu buat kerjaan. Saya kalau kerjaan sama ngajar itu nggak boleh digabung. Nanti ketahuan sama supervisor saya ntar. Ini apa ini? Kode apa gitu kan? Repot. Ya walaupun di close project gitu. Tapi takutnya kadang nggak ini. Takutnya pas lagi diinspeksi atau di remote. Atau pas mau nge-merge codingan. Ketahuan ini gitu kan. Jadi mending cari aman aja. Gitu Andre kalau saya Andre. Jadi bukannya itu kalau kalian yang feel free mah bebas. Kalau saya kan kerjanya double nih. Bukan kerjanya sih kayak
ya nyambi juga ngedosen gitu. Jadi lebih ke cari aman sih kalau saya. Karena kantor tuh nggak tahu kalau saya juga ngedosen gitu. Karena aturan kantor itu nggak boleh mendua hati. Apalagi men-3, men-4 gitu nggak boleh sebenarnya. Tapi kayak saya punya prinsip bahwa ngedosen tuh tidak akan mengganggu jam kerja karena emang di luar jam kerja gitu, cuma malam kan, terus hari Sabtu saya libur gitu, jadi masih bisa lah. Nah itu dia. Di sini baca Laravel. Di sini ada yang mau jadi dosen juga, nyambi ngedosen, boleh sharing-sharing. Di kelas yang lain ada yang sudah ada yang sudah termotivasi, padahal sudah saya bilangin kalau jadi dosen tuh jangan ngandelin dosen, gaji dosen tuh kecil. Bukannya mau ini ya, tapi emang kecil banget gaji dosen tuh. 1 kali gaji programmer, 5 kali gaji dosen. Jadi kalau ngomongnya duit jangan jadi dosen, tapi kalau mau sharing-sharing atau pengen tentang pengalaman gitu kan, mau sharing tentang pengalaman saya dulu gini-gini ya nggak apa-apa gitu. Nah ya tadi belajar Laravel, add to archive. Langsung kirim aja ya grup. Ini masih ada orangnya nggak? Senyap banget sih. Ada Pak. Tenang lah, kalau masalah nilai mah nggak ada isu kalau sama saya. Asal kalian baik-baik sampai akhir, nggak yang bikin oke bos gitu, oke bos doang dong. Kalau ketemunya teman saya, wah udah habis tuh, masa kayak gitu. Mana ya? Web 2. Karena ya udahlah, sok selesaiin dulu biar enak. Biar lulus semua, biar nggak ngulang lagi. Kalau di SCTB per semesternya berapa sih? Kenapa jadi ngirim ini? Berapa kalau yang kelas reguler malam nih? Semesternya? Berapa? 4 ya? Oh iya. 4 tuh yang kelas karyawan juga? Apa gimana? Kok nggak ada ini? Kalau Pak, kalau info dari temen yang pindah ke kelas karyawan mah lebih mahal katanya Pak. Berapa tuh? Berapa ya, kurang tahu juga sih. Tapi kalau ya biasanya lebih mahal sih. Itu berapapun SKS-nya 4 tetap? Apa kalau SKS-nya 24 full jadi nambah gitu? Gimana? Iya Pak, jadi misalkan yang reguler biasa 4 juta, nah kalau misalkan pindah ke kelas karyawan tuh bisa jadi 4,5 gitu Pak. Tapi kurang tahu kalau yang angkatan sekarang. Iya. Tapi untuk di Bandung sih masih kejangkau sih ya. Kalau di Bandung kalau segitu ya. Iya sih Pak. Untuk teknik SCTB ke itu murah banget sih Pak. Iya, makanya kalau segitu masih kejangkau sih. Saya aja waktu zaman saya aja tuh 3 juta lebih. Waktu di Cirebon itu. Makanya kalau di Bandung segitu masih kejangkau sih sebenarnya. Paham. Gitu ya, tapi ya ada plus minusnya sih kalau jadi dosen tuh. Enaknya bisa sharing-sharing, bisa. Seenggaknya saya belajar lagi gitu. Mungkin kalau si Rizal pinter codingnya, Codeinator gitu, saya harus belajar lagi di Laravelnya atau belajar di coding apa lagi gitu. Yang nggak ada keterkaitan sama kerjaan saya sekarang, pakai Flutter gitu, pakai .NET gitu. Kalau sekarang harus balik lagi ke Laravel gitu, ya udah gitu. Ikutin aja. Oke, itu udah saya kirim ya. Nanti teman-teman praktekin. Sekarang saya mau sharing session dulu. Saya mau dengar unek-unek kalian dulu.
Halo, tes. Halo. Iya, Pak. Siap. Iya, itu kodenya sudah saya kirim, nanti teman-teman praktekin sambil saya nyempurnain, ngeresum dari buku-buku. Banyak banget saya beli bukunya, ada 3 atau 4 gitu, Laravel semua. Karena sudah zaman kapan ya Laravel tuh ya? 2019 saya pakai Lumen tuh. Tapi sekarang harus ngulang lagi. Ada yang mau konsultasi dulu nggak, atau ada yang mau ngeluarin uneknya dulu tentang mata kuliah saya ini gitu? Halo? Atau ada yang nggak puas dengan penilaian saya gitu, atau gak apa-apa? Dre? Ya, Pak. Ya udah di-unmute, Dre. Oh. Udah menggigit lagi mungkin. Boleh, atau minta masukannya nggak apa-apa, biar saya juga lebih introspeksi lagi. Kalau kalian nggak ngomong, nanti saya yang ngomong, nanti saya yang cerita-cerita ntar. Oke. Saya cerita sedikit nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Kalian udah diceritain belum sih yang perbedaan dosen, kalau si Andre udah kayaknya ya, perbedaan dosen praktisi sama akademisi tuh? Saya sudah. Betul. Ya, Andre sudah. Mary. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Ya. Belum, ya, Pak. Ya udah, saya ceritain aja. Andre, simak lagi aja Andre ya. Baik, Pak. Jadi di kampus itu dimanapun, gak di SCTP aja. Jadi dosen tuh ada 2 jenis sebenarnya. Dosen yang jalur akademisi sama dosen yang jalur praktisi. Nah, kalau saya ini tipikal dosen yang jalurnya atau awalnya itu dari praktisi. Jadi dunia industri, dunia yang sudah ya udah gitu, dia programmer kah atau yang seseorang profesional di bidangnya gitu. Itu kalau dari jalur si praktisi. Kalau dosen yang akademisi itu tuh dosen yang berasal dari S1 S2-nya emang diperuntukannya dia mau jadi dosen aja gitu. Enggak yang jadi programmer dulu atau yang berkecimpung di IT dulu gitu, enggak. Itu ada 2 tipe dosen kayak gitu. Ada plus minusnya. Kalau plus minusnya itu, kalau saya dosen praktisi itu ya minusnya tadi, untuk konsep, untuk semua hal itu mungkin apa ya, jadi berdasarkan pengalaman aja gitu, kayak pengalaman ngoding tuh begini, pengalaman di lapangan begini gitu. Jadi kalau gambarannya, kalau si dosen praktisi itu dia lebih mendalam tapi tidak meluas. Kalau si dosen akademisi itu dia meluas tapi tidak mendalam. Ngerti nggak? Sepertinya, Pak. Iya, ngerti nggak kayak gitu? Jadi kayak dosen yang emang S1 terus lanjut S2 terus jadi dosen gitu tanpa dia pernah tahu ngoding di dunia industri itu gimana, masuk ke perusahaan buat jadi programmer tuh gimana gitu loh. Ada plus minusnya. Makanya kalau teman-teman ketemu sama dosen akademisi, biasanya dia lebih lama jelasinnya karena ini textbooknya jalan. Kalau saya, modelan saya itu ya by case aja, by experience gitu, bahwa ngoding itu di pengalaman saya, pekerjaan itu ya seperti ini, standar bakunya seperti ini, ada validasi, ada macam-macamnya kayak gitu. Biasanya kalau nggak tahu sih, tapi tergantung orangnya juga. Tapi biasanya kalau dosen dari praktisi itu dia sebenarnya nggak terlalu neko-neko. Yang penting kalian bisa, terus kalian ada insight di dalamnya. Jadi kalau saya ngajarin ini, teman-teman tuh tahu gitu, kayak kemarin kayak konsep MVC kayak gitu, pemetaan. Jadi pembedaan antara satu dengan yang lain kayak gitu. Itu sih garis besarnya, karena di dunia industri sendiri itu kita akan dituntut untuk lebih berkembang secara mandiri gitu, nggak yang mungkin kalau dari textbook seperti ini, tapi kalau di lapangan nggak seperti itu.
Misal kalau di textbook cuma satu parameter kan, where kayak aja, where ID-nya 1 gitu. Kalau di dunia industri, di dunia perusahaan yang emang sudah profesional, itu tuh parameternya nggak where 1 doang gitu. Kalau di textbook cuma 1 mungkin ya. Kalau di kita banyak, bisa multi parameter. Where ID-nya apa, ditambahin ini apa, ditambahin apa lagi gitu. Where ID-nya 1 misal, terus diisi lagi where alamatnya di mana. Kita mapping lagi alamatnya di Kota Bandung. Terus where jabatannya staff, kepala divisi kah, kepala departemen kah, kayak gitu. Gitu. Jadi begitu untuk kalian udah bisa bedain belum mana dosen-dosen yang berarti dosen ini dosen praktisi, dosen-dosen ini dosen yang akademisi gitu. Halo. Udah, Pak. Sudah, Pak. Kayak gitu ya, karena dosen ini ya saya pengen sharing aja tips and triknya supaya kalian itu goals, seenggaknya IPK-nya bagus lah gitu. Kalian harus bisa cermatin tipikal dosen kalian tuh dosen apa dulu. 1 itu jelas, dia jalur praktisi atau jalur akademisi. Kalau jalur praktisi ya harus gimana, kalau akademisi harus gimana. Sama tipikal dosen itu ada 4. Ini udah saya jelasin belum ya? Yang web 1 udah kayaknya, tapi nggak tahu lah kalau yang baru-baru mah. Halo? Saya belum tahu, Pak. Oh, belum. Oke, saya sharing aja. Jadi tipikal dosen itu ada 4. Yang pertama itu dosen yang subjektif. Nanti nggak subjektif. Jadi dosen itu memberikan nilai kepada mahasiswanya itu berdasarkan kedekatan dia. Tahu nggak gitu sama si mahasiswa ini gitu. Misal saya Rizal kenal nih. Nggak kenal sih, tapi saya tahu lah Rizal gini gitu misal. Ya udah, berarti saya kasih nilai bagus gitu. Saya nggak tahu siapa ya misal Dede Iskandar gitu misal gitu. Ya udah saya ngasih nilai secukupnya gitu. Itu tipikal dosen yang subjektif. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi dia nilainya berdasarkan kedekatan aja. Dia dekat nggak sama dosen gitu. Kayak mencari muka tidak, tapi kita tahu nih, berarti tipikal dosen ini tuh subjektif nih. Kalian juga pasti bisa tahu lah, berarti dosen ini tuh subjektif nih, saya harus benar-benar. Seenggaknya dia tahu nama saya gitu. Kalaupun nggak terlalu dekat, tapi dia tahu, jangan nggak tahu banget gitu. Karena misal, Tinasan itu yang mana sih? Tahu Tinasan ini mah yang itu gitu misal. Rizal Hamdani, itu yang suka nyeletuk gitu atau yang apa gitu kan. Tapi image-nya bagus ya. Image-nya bagus. Jangan sampai itu kalau ketemu dosen subjektif. Oke, yang kedua dosen objektif. Kalau dosen objektif ini, dia itu penilaian kalian itu murni dari apa yang kalian upayakan, apa yang kalian kerjakan. Dia nggak mau tahu tuh, dia nggak terlalu peduli tuh. Kalian mau dekat banget sama dosennya kenal sama kalian gitu, atau kalian jadi incerannya dia gitu. Kali aja ada ya. Gitu. Nggak terlalu peduli tuh. Yang penting kalian ngerjain dan kalian bisa gitu. Ada sampai sini dosennya kayak gitu? Gimana Pak? Diulang Pak. Dosen objektif. Jadi dia tuh nilainya, ngasih nilai kalian itu benar-benar dari kemampuan kalian. Dia nggak akan mandang kalian dekat banget sama dia, nggak. Terus nggak akan, ya intinya sih kedekatan itu nggak penting kalau buat dosen tipikal objektif ini gitu. Paham? Ada sih Pak. Ada. Paham, Pak. Ada ya. Ada, Pak. Paham, Ada. Pak. Gitu, good. Ya gitu. Jadi yang pertama ya diidingin aja buat soft skill kalian aja, biar kalian itu bisa lebih mengamati tipikal dosen kalian gitu. Yang ketiga itu gabungan dari dua hal yang tadi. Dia tipikal objektif dan subjektif. Kalau ini enak nih, kalau ini bisa so-so lah, bisa 50-50 gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung ke ini, ke bagian yang ketiga ini. Jadi saya gabungin tuh antara objektif sama subjektif ini. Saya kenal orangnya, dia bisa ngerjain, saya kasih nilai bagus. Saya nggak kenal orangnya, tapi nilainya tapi dia kerjanya bagus, saya kasih nilai bagus juga. Kayak gitu. Itu tipikal saya. Jadi saya lebih ke tengah-tengah. Jadi dekat kenal sama mahasiswanya saya juga bagus. Misalnya kalau si Rizal gitu ya, Rizal Andre gitu, Andre benar kenal nih.
tuh udah nilai plus tuh. Sama dia ngerjain UTS atau UAS-nya atau tugasnya itu dengan benar-benar gitu. Ya udah, nilainya nggak akan ada isu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Saya buka aja, saya tipikal yang kayak gitu. Saya tipikal yang gabungan dari objektif sama subjektif. Jadi penilaian itu bukan dari, ya udah kalau nggak bisa gitu, nggak. Kalau dia ada respect, terus dia mau ngerjain atau mau effort buat diri dia sendiri gitu, saya kasih nilai. Ada kemarin case-nya yang salah ngerjain UTS, nggak ngerti aku salahnya gimana. Saya suruh bikin project web ya, saya udah jelas banget soalnya. Ada PHP, ada HTML, CSS, JavaScript. Dia bikin rancangan pembuatan website dari harus berapa programmernya, harus berapa, ada activity diagramnya, ada DFD-nya, ada kayak, jadi kocak sebenarnya. Tapi saya kasih nilai dia. Saya kasih nilai dia 70. Karena dia sudah mengerjain, mungkin dia sudah effort di situ. Gitu. Saya nggak kenal orangnya. Jawaban juga salah, tapi saya kasih nilai. Gitu, karena dia sudah mengerjakan gitu. Ya mungkin dia salah nangkap ya. Konsekuensinya di dia nilainya nggak sebagus teman-teman yang lain, 80, 90 gitu. Tapi dia tetap bisa lulus kayak gitu. Itu sisi plusnya buat tipikal dosennya kayak gini. Yang tengah-tengah subjektif sama objektif. Tapi negatifnya dia itu jadi beban malah kalau ada yang nggak lulus gitu. Beban ke dirinya sendiri. Karena ya dimana dia nggak mau gitu kalau ada yang ngulang lagi gitu, ya udahlah gitu, maju aja gitu. Kalian harus maju, jangan tertahan di sini hanya karena nilai aja gitu. Kayak gitu. Itu dari saya ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Ya kayak gitu. Jelas, Pak. Good. Itu jadi yang pertama subjektif dari kedekatan mahasiswa sama dosennya. Dekat tuh dalam artian kenal ya. Enggak yang dekat yang macam-macam ya, enggak ya. Terus objektif itu dari kerja keras kalian. Jadi benar-benar tuh. Sekarang saya lihat ya, tipikal dosen STTB ini ada juga yang model objektif gitu. Udah rajin kuliahnya, pas UAS enggak lolos, jelek nilainya. Ada yang kayak gitu. Terus kalau yang tipikal tengah-tengah, saya contohnya salah satunya. Jadi bisa masuk dari dua sisi, dari kenal sama objektivitas. Dia ngerjain enggak gitu. Kayak gitu. Dan terakhir nih, ini yang dosen yang benar-benar kalian harus waspadai nih. Karena dosennya itu nggak ketebak. Kalau bahasa yang biasa mah dosen killer lah. Dosen killer tuh dia nggak ketebak nih. Kita dekat sama dia. Kita bisa juga ngikutin mata kuliah dia. Tapi di akhir dia ngasih nilai kita E gitu. Ada nggak dosen yang kayak gitu? Atau D lah atau apa gitu? Ada nggak? Ada, Pak. Nah itu berarti dosen killer tuh. Kalian harus di alert tuh, ditandain tuh, berarti dosen killer nih. Killer tuh bukan artian dia suka ngebunuh gitu, enggak. Tapi emang dia nggak ketebak aja gitu. Kita deket sama dia nih, deket banget. Saya pernah dapat kayak gitu. Tapi nilainya masih bagus lah, masih C lah. Deket sama dia, kenal gitu. Bapak, gini ya. Terus saya aljabar linear saya bisa lah gitu. Saya beli bukunya gitu. Saya bisa selesaiin gitu. Pas di ujung dapatnya C. Dan emang nilainya nggak ada yang dapat A atau dapat B, emang yang paling bagus C. Makanya, ini dosen ini tuh emang harus diwaspadai ya. Gitu. Ada yang kayak gitu? Atau ada yang udah pernah ngalamin? Ya, Pak. Ada, Pak. Ada. Saya ngalamin. Ada ya. Kayak gitu. Itu salah satu. Saya mau sharing lagi, banyak sih sebenarnya. Nah, itu yang pertama, itu tipikal dosennya. Itu tipikal dosen dari setiap. Itu umum ya, itu umum, rata. Teman-teman itu, mahasiswa itu kadang nggak ngeh di situnya. Jadi mereka asal kuliah aja, asal masuk, tanpa dia bisa nganalisis nih. Dia bisa ngabstraksi, ini tuh tipikal dosen yang apa nih, gitu. Kalau tipikal dosennya objektif, percuma kalian mau deket-deket juga gitu. Kalian kenal juga percuma. Itu kalian benar-benar bisa dulu. Gitu. Kalau tipikalnya subjektif, ya udah seenggaknya kalian harus bisa pendekatan lah. Kalau di kantor mah cari muka tuh udah umum ya. Cari muka tuh karena kayaknya di rumahnya nggak bawa muka, jadi di kantor cari muka. Tapi cari mukanya yang elegan ya, jangan yang kayak apa gitu, enggak.
biasa aja gitu, kayak kan karena tipikal dosen itu kalau nilai itu kalau nggak pinter-pinter banget, yang goblok-goblok banget itu pasti dicari gitu. Ini bahasanya maaf ya kalau ada ini, tapi gitu, dosen tuh pasti ngelihatnya ini pinter banget, ini yang ya begitulah, kayak gitu ya. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Kayak gitu, makanya jangan sampai ditandain sama dosen hanya karena kalian itu nggak ngerjain tanggung jawab kalian gitu, terlepas kalian alasannya sibuk kerja atau apa namanya mau nikah atau apa gitu. Seenggaknya nikah sama kuliah itu sama-sama tanggung jawab kalian, sama-sama opsi yang kalian pilih dalam kehidupan kalian gitu. Nggak serta-merta saya nikah terus saya harus selesain atau nggak mau ngerjain kuliah gitu, nggak gitu. Karena pribadi satu dengan yang lain itu, di sini long live-nya dosen ya, pribadi dosen satu dengan yang lain itu berbeda gitu. Ada dosen yang bisa fleksibel mungkin, ada dosen yang kalau udah seperti itu ya udah nggak ada istilahnya memperbaiki nilai, nggak ada gitu, kayak gitu. Nah, saya wanti-wanti banget gitu, janganlah jadi alasan. Jangan, kalau nyari alasan gampang aja gitu, Pak saya laptopnya nggak ada, Pak saya mau nikah, Pak saya gagal nikah gitu, bisa aja gitu, kayak gitu ya. Waktu saya tesis gitu, saya jujur waktu saya tesis saya gagal nikah 1 bulan sebelum nikah tuh, gagal tuh ya, banyak alasan lah tuh. Dan ya alhamdulillah tesisnya nggak terbengkalai, tesisnya sesuai tepat waktu, alhamdulillah gitu. Terus Pak saya sibuk Pak gitu, ini kalau ada mahasiswa yang kayak gitu saya pengen jitak dah. Kalau ada mahasiswa saya sibuk Pak gitu, saya kalau ngomongin sibuk, saya juga dulu kerja, saya dulu kuliah, saya dulu kerja dua kali malahan. Saya dulu kerja jadi programmer di pagi hari sampai sore, terus malamnya saya jaga warnet sampai jam 1 sampai jam 2. Jadi kadang kalau ada mahasiswa yang wah saya sibuk gitu gini, kayak gimana sih sibuknya kayak gimana gitu. Gitu. Mikirnya jangan saya sibuk nih nggak bisa kuliah nih gitu. Kan bisa pendekatan sama dosen, Pak minta toleransi nih Pak gitu, saya nggak bisa masuk gimana gitu. Di sini nggak ada ya, ada di kelas lain, Pak saya lembur Pak, saya nggak bisa masuk karena lembur gitu. Kalau alasannya apa ya, alasannya bisa diterima, bisa lembur gitu, saya bakal absen, saya nggak akan alfain si mahasiswa itu. Karena berkaca dari pengalaman saya pribadi, saya juga pernah di posisi kalian. Mungkin kalian reguler ya, nggak apa-apa. Karyawan misal, Pak saya lembur gitu. Ya udah, saya tetap absenin dia, saya tetap checklist dia, karena dia juga apa ya namanya, tanggung jawab dia yang tidak bisa dilepas gitu, atau tidak bisa ditinggal gitu. Jadi tetap saya absenkan. Begitupun dengan nilai, kalau nilai kalian bisa tahu lah, dari UTS juga kalian tahu lah nilainya gimana. Dan itu nggak akan jauh beda dengan UAS nantinya kalau kalian on the track ya. Nggak yang melenceng-melenceng, nggak yang nggak dikerjain. Terus saya lebih ke sharing sessionnya boleh. Kalian boleh kerjasama, kalian boleh berkolaborasi, boleh bersinergi dengan mahasiswa yang lain. Saya nggak akan melarang, karena di dunia kerja sudah seperti itu. Jadi jangan one man show, jangan jadi Superman sendirian, jangan. Kalau kalian dirasa tidak mampu, silahkan sharing dengan Rizal mungkin, atau si Andre, atau siapapun yang lebih kompeten dari kalian, atau lebih bisa lah gitu. Mungkin kalau dosen lain nggak mau ya, jangan contek-contekan. Kalau saya silahkan, asal jangan dikopas. Ya, dikopas sama bekerja sama itu berbeda ya. Ya Rizal ya, Rizal masih ada nggak Rizal? Ada Pak. Ya, iya ada, betul. ada, betul. Beda Jadi banget. ya beda. Jadi kalau di kopas itu ya udah teman-teman, misal nih si Andre udah bikin capek-capek nih. Nah, terus teman-teman akuin tuh punya si Andre gitu. Pak ini punya UTS saya, Pak ini UAS saya gitu. Nggak ada effort buat kalian ngerti, nggak ada effort buat kalian ngerjain gitu. Itu tanggung jawab kalian gitu. Kalau mau dibantuin nggak apa-apa, tapi kalian pas presentasi nantinya ngerti step by stepnya ini gitu.
Terus, oh caranya begini Pak, relasi tabelnya begini. Gitu. Karena untuk UAS juga saya pasti akan apa ya namanya presentasi satu-satu. Jadi saya bisa ngelihat di situ mana saya bisa bedain mana yang dikerjain, mana yang ambil doang, ambil punya orang, sama mana yang ngambil dari internet. Saya bisa tahu. Pak, kenapa bisa tahu Pak? Itu. Karena saya periksa satu persatu kalian, makanya saya agak lama. Karena saya periksa satu persatu. Codingannya saya periksa satu persatu. Misal Rizal sama Andre nih, ada yang identik nggak nih? Gitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai. Tapi jangan takut ya, saya nggak yang terus kalian nggak bisa atau gagal gitu. Kalian nggak dapat nilai, nggak. Saya tetap kasih nilai. Tapi mungkin nggak semaksimal teman-teman kalian. Kayak gitu. Rizal lah saksinya lah. Saksi hidup lah Rizal mah. Gitu. Itu ya Jala. Jadi intinya Siapa? jangan kopas. Saya nggak akan tolerir kalau kopas. Tapi kalau kalian, Pak, saya bersinergi, saya berkolaborasi dengan Rizal, misal gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang mana yang berkolaborasinya? Karena di dunia kerja pun, di dunia industri profesional pun, kita sudah bekerja sama. Kita nggak ada satu one man show doang gitu. Misalnya, saya jadi sekarang campur sih. Back end juga, mobile juga. Ada yang UI UX doang, ada yang back end doang gitu. Tapi pas mergingnya atau pas proses naikin ke live codingnya atau ke live servernya itu, ya udah kita ngambil dulu punya teman-teman yang lain gitu, kayak Rizal ngoding, Andre ngoding, Tina ngoding, saya ngoding gitu. Ya udah saya ngerjain ini, Rizal ngerjain itu, Andre ngerjain bagian yang lain gitu. Nah pas kita mau apa ya production itu ya udah disatuin gitu, kayak gitu di dunia kerja ya, di dunia profesional. Makanya kalau teman-teman ketemu dosennya yang kalau teman-teman gagal dalam artian UTS-nya atau UAS-nya gagal, nggak memenuhi kriteria gitu, terus langsung nilai jelek, berarti dia tipikal dosen yang akademik. Dia benar-benar textbook banget. Dia nggak bisa fleksibel di dunia industrinya gitu loh. Ngerti nggak? Ada yang pernah nemuin kayak gitu nggak? Ada yang nemuin gitu? Di STTB saya belum. Saya sih. Belum. Oke, berarti Andre bagus dua-duanya. Objektifnya bagus, subjeknya juga bagus. Ada yang nggak tahu apa-apa terus dapat E gitu. Berarti itu tipikal dosennya agak bermasalah berarti. Gitu. Makanya dari sekarang saya ngomong, silahkan bersinergi, silahkan berkolaborasi, asal jangan ngambil punya orang. Gitu. Ada yang tanya lagi nggak sebelum saya ke step-step berikutnya atau ke soft skill berikutnya? Nanti Laravelnya saya sempurnain lagi ya. Saya masih ngambil dari yang semester sebelumnya. Nanti saya kembangin lagi. Sharing aja nggak apa-apa. Halo Pak, saya mau sharing sedikit. Boleh. Jadi semester sekarang itu ada satu dosen ya. Jadi dia itu dari masuknya itu cuman awal aja saat pemaparan RPS. Ya, kesini hanya ngasih tugas aja, tapi tanpa ada konfirmasi ke KM gitu Pak. Oh. Kesini tugas nggak ada, konfirmasi nggak ada, apalagi masuk. Nah, iya Pak, iya. Bahkan sama anak-anak juga disebutnya dosen AFK. AFK. Iya Pak. Nah, yang apabila ada kejadian seperti itu, apakah kita sebagai mahasiswa punya hak nggak untuk melapor ke pihak kampus gitu Pak? Punya. Dengan fakta-fakta ya saya banyaklah fakta-faktanya gitu, data-data yang valid. Contohnya ini dari absensi aja, ya masa dihadirin semuanya gitu Pak? Masa? Kan itu iya janggal banget. Iya. Jadi kalau dari sisi, saya ngambil dari dua sisi ini ya, dua perspektif ya. Kalau dari sisi dosen, mungkin. Emang dia niat awalnya dia nggak tahu nih gimana. Mungkin kalau emang dia hanya kayak ngasih RPS tugas-tugas doang tanpa dia mau sharing tentang
pengalaman dia atau apa, berarti emang di niat awalnya aja gitu. Kembali lagi sih kalau dari si dosen, saya nggak tahu niat dia gimana, tapi emang kalau dia tipikal dosen malas, nggak mau effort buat dia berkembang lebih jauh, ya berarti ada masalah di dosennya gitu. Di sisi mahasiswanya itu satu kerugian menurut saya, karena kalian udah bayar ya 4 juta tuh nggak sedikit duitnya. Kalian sudah bayar kami sebagai dosen. Inisialnya? Nggak usah inisial. Jadi sudah bayar kami gitu ya. Jadi kalian nggak apa-apa, kalian pas di akhir semester bilang aja, karena itu akan memperbaiki kampus juga. Jadi yang dia bisa lebih, kampus itu bisa lebih nge-sharing lagi, nge-filter lagi mana dosen-dosen yang nggak qualified kayak gitu. Kalau dari saya kan, karena kayak gimana ya, saya itu kalau ngomongin income misalnya, income dari dosen sama income, saya udah bilang ya, 5 kali saya gajian di dosen, 1 kali saya gajian di programming gitu, saya jadi programmer 1 kali gitu. Jadi kalau ngomongin duit kayaknya enggak deh kalau ngomongin duit ya, tapi saya pengen yang kayak gini aja nih, kayak saya tukar pikiran, kayak saya tuh pengen teman-teman itu jauh berkembang dari saya, terus mungkin jauh bisa lebih baik lagi. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak kalian dapat di mungkin apa ya, sama dosen akademik itu nggak akan kalian dapat, karena dia juga nggak tahu nih pengalaman ngoding tuh gimana, pengalaman ditekan-tekan pas deadline tuh gimana gitu, atau pengalaman tentang soft skill-nya tuh gimana gitu, kayak gitu. Jadi kalau siapa Firman, nggak apa-apa bilang aja, kita bukan cepu ya, kita bukan wah cepu nih gitu ngasih tahu, enggak, dia justru buat dia lebih memperbaiki dirinya lagi gitu, walaupun dia dosen ya, walaupun dia mungkin sudah capek-capek S2 atau apalah gitu kan, tapi kan dia harusnya punya sense of crisis bahasa Pak Jokowi ya mah, jadi kepekaan terhadap dirinya sendiri dengan orang lain gitu, kayak ya kalau kamu nggak mau dicubit sakit nggak? Sakit kan? Kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit orang lain, kayak gitu. Itu kata Pak Jokowi ya, kata Pak Jokowi, sense of crisis bahasanya gitu. Kalau dia nggak, nanti naik lagi sense of belonging kayak gitu, banyak lah. Tapi ini mah lebih ke dirinya sendiri. Kalau emang begitu laporin aja gitu. Tapi bukan saya kan orangnya, saya takut dilaporin. Bukan kok Pak. Kalau saya masuk gimana? Kalau saya enggak, ini kan saya rajin masuk kan? Ya. Ya rajin Pak. Ya dilanjut ya Pak. Terus boleh. Apabila kita ingin melapor gitu, kita sebelumnya kan saya nggak tahu ya, nggak ada kasus yang melapor dosen gitu. Ada kok. Kita harus menghadap ke siapa dan ada harus menghadap ke siapa, dan biasanya kalau mahasiswa itu kan ada rasa ketakutan, nilainya takut nggak dilulusin lah gitu sama dosennya kalau misalnya ketahuan kita yang ngelapor. Nah kalau hal seperti itu sampai terjadi, ya pembelaan kita sebagai mahasiswa bagaimana gitu Pak? Mungkin tipsnya. Boleh ikut jawab Pak? Boleh aja. Soalnya saya juga kemarin gitu ada dosen yang cuma ngasih RPS doang gitu ya. Terus ya dia masuk sekali nerangin RPS sama materi awal. Terus saya yang saya lakuin tuh ngelaporin langsung ke wali dosennya Pak. Iya, nanti dari wali dosen dia confirm ke akademik. Nah, dari akademik baru ke dosennya gitu. Cuman ya meskipun gitu ya, saya dapat info tuh kan emang si dosennya masuk gitu beberapa hari, cuman kesananya nggak masuk lagi gitu. Udah gitu ya, malas ngelaporin lah, udah gimana lagi gitu. Nanti cobain dulu aja Kang. Dosennya. Iya, bisa jadi. Inisialnya D. Jangan. Oh jangan. Jangan suka ngomongin inisial, jangan. Kalau itu soalnya sudah ranah ini soalnya. Ya intinya gitulah, tinggal nanti lapor aja. Tapi semester kemarin juga saya dapat kayak gitu. Ada dosen yang hanya masuk sekali doang, terus ada juga yang parah dosen yang blokir mahasiswa gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak apa, laporin aja. Cuma tadi sama si Rijal tadi kalau itu tinggal kontak aja, dia udah profesional buat cepu-cepuin dosen. Iya. Cepu-cepuin dosen.
Soalnya udah kalau dosennya begitu udah susah sih dari dirinya sendiri gitu. Nggak ada kesadaran gitu saya mau iya gitulah. Gitu ya Firman. Iya, Pak. Tuh. So ada yang mau nanya lagi tentang perkampusan atau perindustrian coding biar nggak di materi mulu. Materinya saya baru beli bukunya. Nanti saya rangkum lagi. Boleh apa aja nggak apa-apa sampai kuliah selesai. Seru nggak sih Pak jadi dosen? Seru. Serunya itu ketika ada mahasiswa yang kemampuannya itu di atas kalian. Itu seru banget. Gitu. Kayak udah ada teman baru nih gitu. Ada relasi baru gitu. Ya itu dosen tuh kayak cari relasi, bukannya pengen dapat duitnya harus gede gitu, enggak. Emang ke relasinya sih lebih ke oh ya dapat network baru gitu kan. Kayak gitu. Dan di yang angkatan atas kalian juga banyak yang kemampuannya di atas saya dan saya apa ya apresiasi lah mereka gitu kayak gitu. Desainnya bagus, bikin mobile gamingnya bagus, bikin mobile webnya apanya gitu bagus gitu. Seneng aku malah jadi lebih oh ya ternyata bisa ya gitu. Terus sama seenggaknya ada hal-hal atau insight-insight yang mungkin itu dasar tapi ngena gitu di teman-teman gitu kayak oh ngoding web tuh gini terus oh jadi harus ada ininya gitu tanpa ya kan nanti kan teman-teman juga kan pasti tahu nih ada beberapa mungkin yang teman-teman dapat gitu makanya kenapa saya tipikal dosen yang nggak mau cepet-cepet nerangin sampai semuanya habis gitu enggak sambil ngalir aja ada yang mau dibahas lagi oh ini kayak gitu atau menyesuaikan dengan yang apa namanya dengan yang di kerjaan saya misal contoh kalau di dunia coding ya yang sudah profesional gitu atau di dunia industri kalian tuh nggak boleh ngapus data tabel secara hard delete gitu misal saya udah ngajarin itu ya Jel ya udah belum Jel ya ke WC dia ya kayak gitu jadi nggak boleh ngapus data tabel itu secara ngapus langsung gitu delete nggak boleh kita pakai status jadi kalau statusnya 1 ditampilin jadi where-nya itu status kalau where-nya 0 berarti nggak ditampilin tapi datanya masih ada di database kayak gitu terus kayak banyak lah itu salah satunya terus proses pembuatan data itu harus ada created add-nya sama deleted add updated sorry jadi dia tahu nih kita bikin data itu tuh tanggal berapa terus misal kita update data itu tuh tanggal berapa gitu dan ada perubahan tanggalnya perubahan tanggal perubahan data ke itu maksudnya update ke 1 update ke 2 kayak gitu itu di dunia profesional udah kayak gitu ya jadi saya mau nerapin sedikit-sedikit ke teman-teman kayak gitu kenapa Pak digituin Pak bukannya tambah effort ya Pak enggak yang ya udah tinggal hapus saja gitu enggak kalau di dunia apa ya di dunia programming di dunia yang sebenarnya itu kita nggak boleh cuma asal ngapus data doang gitu kita harus tahu dia bahasanya itu forensik ya data forensiknya itu kemana gitu kayak misal ini data salah nih ya udah kita tinggal timpa aja ke data yang benernya tapi ada nih rekapannya atau historicalnya kayak gitu itu salah satunya ya itu sih saya mau terapin kayak gitu di kalian seenggaknya kalian tuh sudah merasakan walaupun saya paham dari semua mahasiswa itu nggak akan semua jadi programming enggak saya juga nggak akan nggak jadi programming enggak apa-apa gitu mungkin rezeki kalian di situ gitu tapi kan seenggaknya kalian itu ada ilmu yang didapat ada pengetahuan yang didapat gitu loh begitu Andre Baik Pak gitu Andre tapi kalau memang programming hobi Bapak hobi campur kepaksa sih karena kepaksanya orang tua udah sakit semua kayak ya udah kamu mau lanjut kuliah sok tapi
kita nggak bisa nyekolahin, nggak bisa biayain kuliah, bayangin di kondisi kayak gitu. Ya udah mau nggak mau kan, mau nggak mau ya udahlah kerja apa aja gitu, jaga warnet, jaga toko komputer, terus jual beli laptop, ngambil di FJB, forum jual beli Facebook, jual lagi ke orang, jual lagi ke kampus, apalah itu. Terus ketemu kakak kelas, mungkin kakak kelas juga tahu ya. Nah itu kenapa mungkin ada ya orang yang ngapain kuliah tinggi-tinggi gitu, enggak seberapa gajinya gitu. Enggak, bukan di situnya sih, aspeknya lebih ke arah kayak tadi, networking sama kita cari relasi ke orang-orang gitu kan. Kayak gitu. Makanya itu kakak kelas aku, dia mungkin lihat potensi ya, aku bisa ngikutin. Terus ditawarin lah di situ. Cerita nggak apa-apa ya, Andre? Iya Pak, nggak apa-apa. Iya, jadi sambil ya udah kan, daripada nggak ada kerjaan lagi, akhirnya diterima. Dia udah lulus, mahasiswa akhir, dia udah lulus, udah terima di Jakarta, udah gede gajinya. Terus dia nawarin kerjaan di Cirebonnya ini, freelance ini, jadi PHP developer waktu itu, natif kan. Ya udah aku garap kan, aku terima. Padahal itu tuh belum ngerti tuh, waktu semester 2 kalau nggak salah itu tuh. Masih baru masuk, nggak ngerti apa-apa, disuruh kerja kayak gitu, ya udahlah, diterima aja. Jadi gitu, antara hobi, seneng, sama kepaksa itu beda-beda tipis lah, tapi saya jalanin aja. Dan alhamdulillah bisa kan. Semester 2, waktu itu zamannya jadi ketua UKM, kerja juga malamnya, terus siang juga atau pagi juga kadang kalau ada kerjaan kerja, itu COD-an. Terus tapi setelah udah jadi programmer, ingat banget gaji pertama itu 500.000 di Cirebon, gaji pertama selama sebulan. Itu tuh paket lengkap tuh, jadi PHP developer, database administrator, implementator sistem, terus sistem audit, semuanya tuh di dalam satu job desk ya, tapi kerjanya semua lah digarap semua gitu. 500.000 bertahan sampai 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun 500.000 dijalanin. Ya makanya kenapa kok Bapak muluk-muluk banget sih Pak, kerjanya cuma sampai malam gitu. Ya karena nggak nutup kalau cuma satu kerjaan aja. Jadi programmer aja waktu itu belum cukup. Tapi di situ juga saya nggak bisa keluar kerja di mana gitu, nggak, karena jadi programmer itu waktunya fleksibel. Saya juga bisa kuliah kapanpun gitu kan. Jadi saya masih bertahan. Malamnya jaga warnet sampai jam 1, jam 2. Kadang kalau ketemu bocil-bocil main, apa ya namanya? Yang, apa sih namanya itu? Call of Duty, kayak gitu-gitulah. Point blank gitu kan. Terus ada juga yang suka nonton gitu kan. Bocah banget, kampret, kalau kayak gitu. Dimatiin kan. Terus sudah aja. Komputer dimatiin. Sampai jam 2. Ingat banget tuh kalau di kondisi kayak gitu tuh. Udah, selesai. CV-nya bangkrut gara-gara pimpinannya nggak ngerti lah gimana, pokoknya bangkrut aja. 3 bulan nggak digaji. Jadi programmer udah dicaci maki tiap hari, ketemu orang-orang buat implementasi, pada ngomel di belakang, sistemnya jelek, sistemnya bikin ribet, gini gitu. Udah jalanin aja, 3 bulan nggak digaji. Akhirnya ya udahlah, daripada nggak bisa makan, akhirnya ya cari lagi kerjaan. Nah setelah itu di kerjaan itu dapat tuh dari rumah sakit yang saya implementasiin dulu. Nah itu kenapa soft skill itu penting, bukan hanya kalian bisa ngomong atau kalian pinter gitu, enggak, tapi harus kalian persuasifnya dapat. Saya deketin tuh kepala IT-nya di situ waktu itu. Pak, nih saya di sana udah nggak kerja. Oh kenapa nggak kerja? Di CV yang sebelumnya, karena ya gitulah, banyak hal lah gitu, nggak usah saya jelasin. Akhirnya masuklah ke rumah sakit itu, akhirnya digarap kan. Jadi project yang saya dulu kerjain di situ, saya balik lagi ke situ. Kan kalau saya kan kayak ini ya, software vendor ya. Jadi saya jual-jual, saya bikin aplikasi, saya jual-jual ke rumah sakit gitu. Kalau saya kan base-nya di rumah sakit. Udah jual terus. Di situ akhirnya jadi implementator, ngerjain juga semuanya. S1 selesai tuh. Alhamdulillah selesai tuh. Dengan semua pertahanan lulus. Nah kan ego kan, masih muda kan.
Masa udah S1 gaji 16 aja gitu, 1.600.000 gitu kan. Saya ngomongin gaji nggak apa-apa ya, takut nyinggung nih. Di Cirebon 1.600.000 UMR waktu itu 1.600.000 aja nih gitu kan. Saya juga kan pengen nikah, pengen S2 gitu. S2 tuh sudah saya planning dari SMK sebenarnya, S2 tuh sampai S1 selesai. Ya udah akhirnya ngerantau ke Bandung. Udah ke Bandung. Ya itu sih mungkin Allah tuh langsung nyadarin gitu. Saya tuh sombong gitu. Saya nggak boleh berarti. Saya sombong karena saya peringkat pertama waktu di Cirebon, terus terbaik lah, masih terbaik, terus bisa PHP dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pas nyampe Bandung ternyata semua keilmuan itu tuh nggak kepake dalam artian software host atau kayak apa ya, kayak startup lah kalau sekarang lah, dia nggak butuhnya itu gitu, dia butuhnya minimal Lumen atau Java atau apapun yang sudah framework. Nah, kayak gitu. Jadi ya suka, hobi sama terpaksa itu ya begitu, sulit dijelaskan Dre. Jadi hobi saya suka gitu, saya suka mecah-mecahin masalah, saya suka bikin orang biar lebih gampang kalau udah pakai sistem saya gitu. Tapi terpaksanya itu mau nggak mau, bayangin Dre, dari tahun 2018 PHP, 2019 Java backend, 2020 Flutter, 2021 backend.net. Bayangin Dre. Muter ya, lumayan. Iya, bayangin Dre. Makanya kalau bilang kalau bilang programmer atau dosen yang praktisi terus bilang suka gitu, tapi emang ada terpaksanya, ada juga ya karena perusahaan mintanya gitu mau nggak mau kan saya harus ngikutin gitu, begitu. Jadi ya kalau dijalanin mah enak aja. Cuma satu hal lagi saya akui ya, kalau jadi programmer itu dia mentalitinya sudah terujinya kenapa? Karena dia satu ditekan sama dunia kerjanya sendiri, kedua dia ditekan sama orang lain, tester, implementator, atasan dia, bawahan sih enggak ya, belum kayak gitu Andre. Jadi ya ada plus minusnya lah. Plusnya gajinya lumayan, jangan tanya lah kalau gaji programmer lah. Tanya Rizal tuh berapa aja kayak gitu. Kurang tahu Pak kalau programmer mah, tapi yang saya mas cuman CP Pak, bukan khusus software host gitu. Ya kalau udah ngerantau ke Jakarta 2 digit dapat lah, minimal 2 digit dapat. Mau 10, mau 13, 12, 15 itu dapat. Dan untuk range segitu ya, kita nggak ngomongin gede gini gitu atau pengusaha lebih gede dari itu, enggak. Tapi lebih ke arah apa ya, kayak ke diri kitanya tuh sudah lebih dari cukup. Kalau ke saya sudah lebih cukup ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, dengan gaji segitu tuh sudah wah banget kalau buat saya sekarang, kondisi sekarang gitu. Kayak gitu. Nanti ngerantau aja ke sana aja, ke Jakarta aja. Biar naikin passing grade lagi. Grade kamu gitu biar lebih naik. Kayak gitu. Sekarang jadi Insya Allah Pak. Iya, coba aja. Apalagi sekarang remote. Oke. Kita lanjut lagi ya sebelum ini ya. Dari lulus dari Cirebon langsung rantau ke Bandung dengan ego yang sangat tinggi waktu itu. Wah, aku bisa nih gitu, langsung dapat gitu. Ternyata enggak. Ternyata semesta tidak mendukung. 3 bulan nganggur itu nggak ngapa-ngapain tuh, cuma jadi beban keluarga yang ada di Bandung aja, makan tidur. Ya udah akhirnya cari-cari di internet kan. Nah waktu zaman saya 2017-2018 tuh lagi booming tuh bootcamp-an ya, nggak tahu kalau sekarang mah. Kalau dulu booming tuh bootcamp, menyediakan bootcamp gratis 3 bulan gitu. Gratis kalau dulu, nggak perlu bayar. Kalau sekarang bayar semua. Bootcamp, wah bagus nih ada bootcamp gitu. Nanti kalau kalian ada nggak ya, coba buka tabel data informatika. PT tabel data informatika. Itu tempat bootcamp saya. Itu saya dapat ilmu banyak dari situ. Saya bersyukur banget sih ketemu sama itu tabel data informatika. Sampai sekarang trainernya bagus banget, masih kontekan. Jadi tapi nggak tahu sih kalau sekarang kayaknya bootcampnya bayar dah. Kalau waktu saya mungkin jadi kelinci percobaannya, jadi masih gratis.
Dan itu tuh 8 orang setiap batch-nya. 8 orang itu udah nih diajarin. Kalau saya waktu itu milihnya jadi Java backend. Sombongnya belum selesai. Java backend lah. Bosen aku PHP terus gitu kan. Java backend nih. Itu jadi kadang sombong juga harus harus diredam juga sih, jangan terlalu ego banget gitu kayak aku bisa, aku pinter gitu, jangan. Kadang harus bisa nikmatin ritmenya juga. Udah akhirnya Java backend, Spring, Postgre, SQL Server semua diajarin 3 bulan itu. Selesai masa lulus, disalurin ke perusahaan-perusahaan. Dan bayangin, dari 8 orang itu berapa yang gak lulus? Halo? Yang bagian ini saya tahu ceritanya sih, tapi 2. Oh iya, 2. Oke, terus yang lainnya? Gak tahu ya. Udah, saya jelasin. 3 bulan selesai belajar di bootcamp dan dua orang yang gak lulus. Saya sama teman saya. Bayangin. Tes. 3 lulus diambil, 2 lulus, 1 lulus. Tesnya itu enggak tes yang kayak wawancara doang, live coding. Bikin codingnya langsung dengan Java backend, jadi jalan gitu. Functionnya jalan, udah. Dan saya 2 orang nggak lulus, saya sama teman saya ada 1. Nah, si teman saya ini, dia direkrut akhirnya sama si yang perusahaan tadi. Dan saya tetap kayak nggak ada nggak ada harapan aja, udahlah nggak lulus nggak apa gitu kan. Ya udah akhirnya saya izin ke pengurusnya, ya saya nggak mau jadi beban kan, ya udah saya sadar diri aja gitu, boleh nggak kalau saya nyari sendiri gitu, kayak gitu. Kalau yang dari situ ada ikatan dinas harus dipotong gaji sekian gitu, tapi nggak ada yang mau tuh, ya mungkin belum rezekinya aja. Ya udah akhirnya boleh tuh perusahaan, boleh. Terus alhamdulillahnya saya diterima semuanya. 5-5-nya saya diterima. Nah itu makanya kadang kalau tempatnya belum pas dengan kalian tuh ya mau gimana pun kalian bekerja kerasnya nggak akan bisa gitu. Nah kayak alhamdulillah 5-5-nya diterima sampai sekarang. Jadi ya udah setahun ya. Jadi backend tuh, Java backend tuh. Wah di backend juga udah pakai Scrum setiap hari, diomel-omel sama analis. Apalagi kalau ketemu udah proses ke tester udah ngomel-ngomel, validasi error, terus ada yang fitur nggak nyampe kayak gitu. Enak lah kalau udah masuk ke dunia kayak gitu. Tapi tergantung ya, kalau kita mentalnya nggak kuat pasti akan keluar pada saat itu juga. Tapi kalau mentalnya udah, saya mau S2 nih, saya duitnya dari sini, ya udah kuat-kuatin aja gitu. Insya Allah pasti ada semangat gitu, semangat kuat gitu. Makanya teman-teman juga, apalagi waktu S1 sekarang nih, ya udah gitu. Goalsnya tuh apa gitu. Kalian udah capek-capek nih, udah nyampe tengah-tengah gitu. Misalkan semester berapa sih? 5 tak? 7 Pak. 7? Ada yang lebih rendah lagi? Halo? 6. Semester 5 Pak. Nah itu kan semester yang tidak awal gitu, dalam artian ya udah tinggal sisa berapa langkah lagi sih buat selesai gitu kan, kayak gitu. Makanya jangan sampai terhenti di titik ini gitu. Udah mungkin dari 2 langkah atau 3 langkah berikutnya itu kalian selesai gitu, kalian sudah nemuin tujuannya gitu loh, begitu. Makanya saya saranin jangan males, udah di ending aja, tinggal akhir-akhirnya aja gitu. Kalau kalian sudah selesai kan, emang sih IPK terus ijazah itu nggak mempengaruhi, dalam artian ya udah kalau kalian nggak masuk, tapi itu kan ada prasyarat ya, prasyarat S1 IPK sekian gitu, kayak gitu aja, kayak nganterin ke gerbang depan aja gitu. Tapi kan itu prasyarat juga, penting juga itu kalau buat kalian kayak gitu. Makanya saya juga lebih ke arah, berarti dulu tuh mungkin ego itu agak bahaya juga ya kalau diturutin terus gitu, kayak pengennya apa gitu. Tapi sekarang mah udah ngikutin aja, udah punya istri, udah berkeluarga, terus
gaji juga sudah lumayan, ngedosen juga karena ya alhamdulillah ada relasinya, temen S2, temen bimbingan, temen sidang bareng. Dia udah dosen lama di STTB, tapi gelarnya aja belum dapat, ngajakin. Ya udah ayo gitu. Makanya jangan sampai menutup kesempatan ya. Kalian jangan sampai jelek ke orang. Jangan sampai apa ya kayak nggak mau sama Rijal gitu. Rijal mah kere gitu atau nggak mau sama Andre mah pelit atau apa gitu ya. Misal. Jangan kayak gitu ya. Kenapa Andre? Nggak terima Andre? Nggak apa. Ya kayak gitu ya. Jadi jangan nilai orang tuh jelek, jangan. Mungkin dari situ kalian dapat rezekinya mungkin atau dapat jaringan atau dapat networking lah kayak gitu. Dari itu bimbingan bareng dia sampai mau nggak lulus karena dosen S2 itu S3 ya, doktor. Jadi kayak ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini gitu. Lebih kesetrik lagi, lebih yang bikin pemahamannya lebih mendalam lagi kalau tesis. Ya udahlah, ya aku juga sudah berjuang, udah ekstra gitu istilahnya, gagal nikah, udah tunangan, udah ketemu 2 keluarga, sebulan lagi kawin, gara-gara tesis sama dia ngerjain skripsi jadi berantakan, ya sudah gitu. Mungkin jalannya begitu. Jangan sampai berhenti aja, kalau masih bisa gerak aja. Udah ditawarin masuk STTB, masuk. Banyak sih kalau kampus mah, di STTB, di Inaba, di mana ya? Banyak lah yang nawarin gitu, tapi yang fleksibel itu di STTB karena nggak ganggu kerjaan utama. Bisa malam sama Sabtu atau Minggu kayak gitu. Itu sih, Andre. Jadi dosen asik, jadi programmer asik juga. Emang jalannya harus begitu gitu loh. Andre. Baik Pak. Oke, gitu. Makanya sharing-sharing aja. Nilai emang nggak usahain lah. Saya juga nggak akan terlalu. Saya tuh ngasih nilai kalian bagus, ngasih nilai kalian jelek tuh nggak ada isu buat saya gitu. Apa sih benefit saya ngasih nilai kalian jelek ke kalian gitu? Misal, saya jadi bangga nih, saya jadi puas gitu jadi dosen yang ngasih nilai jelek. Enggak. Terus sama juga saya ngasih nilai kalian bagus itu. Terus saya bikin kalian apa ya? Saya seneng gitu. Ya saya juga biasa aja, tapi seenggaknya kalau kalian nilai bagus, saya udah membuat suatu kebaikan lah ke kalian gitu. Makanya dari yang sejak awal saya masuk STTB juga saya nggak pernah tuh ngasih nilai jelek banget. Kalau dia udah keterlaluan banget, UTS UAS nggak dikerjain, absen jelek, baru saya nggak akan lulusin. Kalau kalian masih apa ya kayak masih berjuang gitu, masih bisa ngikutin, ya udah saya kasih nilai bagus. Ya jadi Jale, udah dibuktiin ya Jale. Iya Pak, udah dibuktiin Pak. Gitu. Terus sama emang kalau ada kondisi direktur atau kepala divisi lagi di Bandung, saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya udah paling di reschedule aja gitu. Karena bukannya cari muka ya. Kalau ada atasan lagi di kantor terus belum pulang gitu ya, mending tungguin aja. Gitu. Itu lebih ke adab sih kalau bahasa di kita. Lebih ke adab. Jadi kalau misal direktur ya, di level direktur belum pulang gitu. Atau atasan kita kepala divisi belum pulang. Ya udah saya nungguin di kantor tuh dan saya nggak bisa ngajarin kalian gitu ya, paham ya? Jadi kenapa kadang saya harus reschedule karena emang ada rapat kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada, jadi enak kayak gitu. Nanti ngerasain lah kalau kan sudah di dunia pekerjaan yang lumayan di Jakarta Selatan, which is kayak gitu-gitu, nanti enak lah ngerasain lah. Tapi jangan ke bawah ya, harusnya deras banget. Ada yang nanya lagi nggak ada? Tentang kuliah, tentang karir boleh, tentang job apa gitu, job description atau apa, boleh. Bentar lagi nih. Jadi tadi ya Firman boleh laporin aja. Demi kebaikan dosen, demi kebaikan kalian, mahasiswa kalian udah bayar. Bayar 4 juta tuh nggak sedikit, apalagi sekarang lagi pandemi. Itu hak kalian kok. Saya juga nggak akan ngarang jangan lapor gitu, takutnya instansinya gitu. Enggak, laporin aja, orang kalau salah aja gitu ya Firman. Siap Pak, insya Allah. Sip.
siapa lagi? Nggak ada nanya lagi. Belum ada tutup. Boleh. Isman. Apa deh? Ya, kenapa? Pengen sharing aja sih Pak. Kalau kuliah kalau masalah project-project gitu Pak. Tapi yang handle kita sendiri gitu. Project gimana? Nggak jelas suaranya nggak jelas. Oh, kurang jelas Pak. Halo. Iya sok. Gimana? Di luar kuliah Pak. Iya, nggak apa. Proyekan gitu, kadang kan ada klien kebutuhannya tuh misalkan di awal inisiasinya kayak gini misalkan Pak. Terus udah mau beres gitu, tinggal ya misalkan gitu, tinggal finishing doang. Ada lagi yang lainnya itu menurut Bapak gimana gitu? Oke. Dulu zaman masih nggak ngerti, saya gitu. Udah bikin web doang gitu, satu gitu, udah misalkan. Tapi setelah selesai gitu, lah ini belum nge-link ke IG ya, belum nge-link ke WhatsApp ya, gini gitu. Kenapa jadi banyak request gitu? Dari situ saya belajar ternyata PKS itu penting. Jadi perjanjian kerjasama itu penting. Awal. Jadi teman-teman itu harus bikin PKS dulu di awal. Apapun proyeknya. Kalau ada PT-nya bagus, ada CV bagus. Jadi PKS misal perjanjian kerjasama bikin sistem surat gitu ya. Sistem surat ini nggak akan teman-teman harus sepakatin di awal. Hanya sistem masuk, sistem keluar, master data surat, laporan, selesai. Di akhir dia mau nambahin kirim ke email ya gitu. Kita menyesuaikan sesuai dengan PKS kita aja gitu. Kalau PKS-nya sudah sampai situ selesai. Gitu. Tadi ada Isman ya. Kayak gitu. Saya udah kayak gitu sekarang. Saya nggak akan, ya mungkin dulu mah nggak ngerti ya. Sekarang mah udah ada. Ya udah kita perjanjian awal segini. Kalau mau pengembangan silahkan dicoba dulu sistemnya. Nanti kita bikin perjanjian baru. Oh gitu, perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Update untuk fitur ini atau bikin modul baru di sini kayak gitu. Kalau saya udah kayak gitu, ada Isman dulu ya. Iya, siap. Iya, kayak gitu. Di strike aja di awal. Jadi biar kamu nggak rugi, dia juga nggak bias. Gitu. Itu resiko kita sebagai developer karena dia tuh mau bikin gitu, saya mau bikin ini gitu, tapi dia nggak bisa tuh bentukannya tuh kayak gimana gitu. Nah kita yang mewujudkannya dan kadang dia nggak nyampe tuh untuk ke situ gitu. Oh ini kurang nih, harusnya sampai sini gitu. Itu effort ke kita, itu merugikan kita. Dalam artian kita udah capek-capek bikin sesuai dengan apa yang diarahin, ternyata maksud dia itu lebih jauh dari itu, kayak gitu. Saya udah sering sih kayak gitu tuh, udah waktu di rumah sakit aja. Ngembangin project ya senilai 60 juta. Udah ada sistemnya, tinggal kembangin beberapa modul aja. Sudah selesai nih. Ternyata pas implementasi itu ada tambahan ini gitu. Ya udah saya mengacu ke draft PKS itu. PKS itu perjanjian kerjasama. Ya udah kita sudah PKS-nya di sini awalnya sampai sini. Kita nggak akan ngerjain modul-modul lain, misal modul gizi atau modul banyak lah kayak gitu, sanitarian kayak gitu. Kita nggak ngerjain itu karena kita menyesuaikan di awal. Oke, ya udah. Gitu. Kalau dulu mah bias banget kayak ya udah kerjain lagi dan itu ngelooping terus nggak ada ujungnya. Kayak gitu. Makanya sekarang udah ada PKS. Nah, kan kita PKS-nya sampai sini gitu. Kontrakmu itu sampai modul ini. Kalau mau bikin modul baru ya udah, kita bikin kontrak baru. Kita bikin kerjasama baru. Gitu ya, siapa tadi namanya? Ade Isman. Iya Pak. Gitu. Iya makanya sharing kayak gini tuh penting, perlu. Gitu, makanya mungkin teman-teman dapatkan dari dosen yang praktisi. Gitu. Karena kalau akademisi nggak akan tahu tuh yang model kayak gini gitu. Saya bukannya mendiskreditkan satu dosen ya, tapi kalau dosen akademisi emang kayak gitu, dia nggak pernah dapat proyekan, dia juga nggak ngeh sih. Kayak di dunia industri itu kayak gini gitu. Begitu. Oke, thank you Ade Isman. Siapa lagi? Oh, udah pada ngantuk. Belum ngantuk. Oke, itu aja mungkin ya. Udah banyak, udah pas banget, udah 50. Mohon maaf kalau udah kelamaan hari ini. Biasanya cepat banget. Tapi
nggak apa-apa. Nanti kalau mau sharing-sharing di area kampus atau di area perkuliahan atau di luar kampus atau project-projectan nggak apa-apa ya. Saya open. Ya karena itu juga salah satu yang pengen saya share ke kalian gitu, bukan hanya di teknikalnya aja gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih banyak ya. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Tetap semangat. Jangan sampai itu kalau yang nggak dapat atau yang belum ada nilainya atau nilai UTS-nya kosong, dikontak aja. Saya masih open sampai UAS. So kerjain. Faujan, tugasnya Faujan ini. Masih ada nggak orangnya? Ada, Pak. Iya, sip. Gitu ya Faujan ya. Biar teman-teman itu lulus semua, nggak usah ngulang gitu. Takutnya kalau ketemu dosen yang lain agak berat. Kayak gitu. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah kalau udah selesai. Soalnya akhir tahun sekarang harus ngerjain beberapa project dulu saya. Kalau udah selesai nanti yang Laravelnya selesai banget. Moga-moga sampai multi tabel. Kalau satu tabel cuma CRUD doang berarti. Oke, saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga minggu depan udah selesai codingan buat kalian. Saya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan atau nggak masuk ke kalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi